Selamat bertemu kembali dalam renungan saat indah bersama Tuhan. Mari kita mulakan renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Oh Tuhan di surga, kami datang di hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih karena kami menikmati berkat-berkat dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percayakan sepenuhnya waktu ini untuk kami bersama-sama dalam renungan saat indah bersama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tajuk renungan yang saya akan kongsikan pada waktu ini adalah saat menghadapi kekhawatiran. Setiap manusia yang normal pasti akan menghadapi dan juga merasakan keadaan ini. Namun Tuhan mengetahui segala sesuatu. Itu sebabnya Dia menuliskannya untuk memberikan kekuatan dan semangat bagi setiap kita. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam Alkitab saudara-saudari, kita sering menemukan perkataan-perkataan seperti ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, dan juga perkara-perkara lain yang mungkin itu benar kita selalu rasakan dalam hidup kita. Pertama, kita dapat melihat ini timbul di setiap hati manusia yang takut dan bimbang akan hal-hal dunia. Yang kedua, ini timbul dalam hati manusia atau umat-umat Tuhan yang meragukan janji-janji Tuhan. Kenapa perkara-perkara kekhawatiran atau kebimbangan ini ditekankan ataupun tertulis di Alkitab, disertai dengan janji-janji penghiburan dari Tuhan? Kenapa? Kekhawatiran ini jika tidak ditangani, ianya akan menjadi suatu masalah atau penyakit kepada fisikal, terutama kepada emosi manusia. Kekhawatiran ini jika tidak ditangani, membuatkan seseorang itu terhambat segala pergerakan setiap waktu. Dia tidak boleh berpikir dengan baik, dia tidak boleh merencanakan segala sesuatu yang baik, dan mungkin yang paling berat, ini menghalang hubungannya dengan Tuhan. Ada satu cerita legenda dahulunya. Kita tidak pasti ini benar atau tidak, tetapi ada seorang yang dikatakan sedang berjalan menuju ke satu kota. Lalu dalam perjalanan dia bertemu dengan dua watak. Yang seorang yang bernama wabak penyakit, yang seorang bernama kekhawatiran. Lalu pemuda ini bertanya kepada mereka berdua, dua watak ini, yang wabak penyakit dan kekhawatiran. Pertanyaannya begini, apa yang kamu akan lakukan kepada orang-orang di kota ini? Lalu mereka berdua mengatakan, ya kami akan datang kepada setiap orang warga di kota ini. Lalu pemuda ini memberi amaran kepada wabak penyakit. Dia katakan, tolong, janganlah hapuskan atau janganlah musnahkan kehidupan orang-orang di kota ini. Lalu wabak penyakit ini katakan, ya saya janji tidak. Lalu beberapa hari kemudian berlakulah kematian yang dahsyat di kota itu. Dan kematian itu tidak mengira jantina, umur, pangkat, dan sebagainya. Sehari kemudian pemuda ini bertemu kembali dengan dua watak ini, yaitu wabak penyakit dan kekhawatiran. Lalu pemuda ini marah kepada wabak. Wabak, kamu sudah janji tidak akan mendatangkan kematian yang dahsyat kepada penduduk kota ini. Lalu wabak ini berkata, saya hanya membunuh sedikit sahaja, hanya beberapa orang sahaja. Tapi yang membuatkan yang lain itu mati karena si kekhawatiran, dia katakan.
Walaupun cerita ini mungkin hanyalah cerita dongeng ataupun cerita yang direka-reka, tapi ada sesuatu perkara yang boleh kita pelajari dari hal ini. Benar sekali bahwa antara penyebab utama kenapa orang merosot kesehatannya, bahkan membawa kepada kematian, karena kekhawatiran yang melampau. Mari kita baca tulisan Roh Nubuat yang terdapat dalam buku Mind, Character and Personality, muka surat 468. Jika kita mendidik jiwa kita untuk memiliki iman, kasih dan kesabaran yang lebih besar, serta kepercayaan yang lebih sempurna kepada Bapa di sorga, maka kita harus memiliki lebih kedamaian dan kebahagiaan ketika kita melalui pergolakan dalam kehidupan ini. Tuhan tidak senang melihat kita merepek dan merasa risau atau khawatir sehingga terkeluar dari tangan Yesus. Dialah satu-satunya sumber setiap kurnia kasih, kegenapan setiap janji, pelaksanaan setiap berkat. Penghisraan kita di bumi ini akan pasti menyepikan jika bukan karena Yesus. Dia telah berkata kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 18 bahwa aku tidak akan membiarkan kamu kesepian. Marilah kita menghargai kata-katanya, percaya kepada janji-janjinya, mengulanginya setiap hari dan merenunginya pada malam hari dan bergembira selalu. Mari saudara-saudari saat ini, pada waktu kita menghadapi kekhawatiran apapun itu, mari kita terus pandang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pada saat kita bersamanya, tangan kanannya selalu memimpin kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di sorga, kami mengucap syukur kesempatan kami untuk menikmati renungan saat indah bersama Engkau saat ini. Biarlah renungan ini memberikan dorongan bagi kami pada saat kami menghadapi kekhawatiran. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dan tulisan Roh Nubuat yang baru saja kami baca sebentar tadi, biarlah itu memberikan kekuatan kepada kami, memberikan semangat dan dorongan bagi kami untuk terus kuat, bersemangat untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.